Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, ya senang sekali kita boleh kembali di tahun yang baru ini. Ya, nah saya mau bagikan renungan kita, ya saudaraku, supaya setiap kita mengerti rencana Tuhan di tahun 2024 ini ya. Nah, saya buat judulnya adalah tahun 2024 kita harus bersemangat ya. Jadi untuk kehidupan yang mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, tahun ini tema kita adalah kita mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Nah, saya mau ulang dulu, ini tema kita untuk tahun ini 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ada 3 poin di sini janji Tuhan mengenai kemuliaan Tuhan yang akan kita nikmati, kita alami, saudaraku. Nah, yang pertama dikatakan adalah tidak berselubung. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan pelita tidak mungkin katanya ditaruh di bawah gantang. Jadi terangnya itu tersembunyi, tidak mungkin tertutupi. Nah ini nih, jadi tidak berselubung. Jadi kemuliaan Tuhan akan terang benderang dalam kehidupan umat Tuhan, atas gereja Tuhan. Jadi tidak akan ada yang menutupi, tetapi terang Tuhan, kemuliaan Tuhan akan ditaruh di kaki Dian, akan begitu nampak, tidak akan ada yang menutupi. Tidak dengan kesalahan, kegagalan, tetapi terang Tuhan akan nyata. Ya. Lalu yang kedua, kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Kemuliaan yang kita alami datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Karena banyak kemuliaan, saudaraku ya, bukan yang bersifat duniawi kemuliaannya, tetapi yang adalah roh. Dan yang ketiga, kemuliaan yang semakin besar sampai gambar Kristus menjadi nyata. Ini mengenai dampaknya ya. Dampaknya akan seperti apa yang kita lihat dari kehidupan Kristus itu yang akan dialami oleh umat Tuhan. Kemuliaannya yang semakin besar. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Nah, di sini nih yang saya buat judulnya jadi bersemangat. Nah, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 berkata begini ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi untuk menanggapi atau untuk membuat terang Tuhan itu atau kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita adalah kita bangkit dan menjadi terang. Ya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekalipun kegelapan sedang menutupi bumi, sekalipun kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan akan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Nah, jadi saya bold di sini, syaratnya adalah bangkit dan menjadi terang. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi kata bangkit menjadi terang juga bagian dari bersemangat. Ya, semangat. Bangkit berarti tadinya duduk, tidak mengerjakan apa-apa,
tetapi dia bangkit, dia berdiri dan mengerjakan dengan semangat, ya, dengan bergairah. Itu bangkit ini, ya, dengan ada satu gairah yang akan bertindak. Itu kata bangkit. Nah, jadi apa yang harus kita bangkit ini, bersemangat ini, ya. Nah, saudaraku, kalau lihat misalnya bagaimana Maria menanggapi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atasnya, bagaimana para majus ya menanggapi kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan atas mereka melalui bintang yang terbit di timur itu. Nah, ini nih yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mencari, dalam hal ini atau kehendak Tuhan, mencari Tuhan yang lahir itu, mencari kehendak Tuhan. Ya, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia mencari kehendak Tuhan meskipun dia punya mungkin kehendak lain. Jadi ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Ada kerinduan untuk mencari Tuhan dalam berbagai situasi. Carilah Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Ya, kemarin Pak Kris bagikan juga, jadi memiliki kehidupan yang bertanya gitu, dan dipakai juga karena para majus itu bertanya-tanya, di manakah Yesus, di manakah, bukan Yesus ya, di manakah Raja orang Yahudi ya yang baru lahir itu. Mari kita memiliki mencari kehendak Tuhan. Bersemangatlah, ya, bersemangatlah mencari kehendak Tuhan, memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat setelah ketemu dia bayi Yesus, dia memberi persembahan, ya. Jadi ini semangat untuk memberi. Berilah, ya, maka kamu akan diberi. Jadi ini syarat untuk melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa adalah dengan cara memberikan kepada orang lain, kepada Tuhan. Memberikan apa yang bisa kita beri, ya, bagi pelayanan, bagi orang lain, terlebih mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu adalah pemberian kita yang terbaik, yang terbesar, ya. Nah, kalau kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka yang lain otomatis sebenarnya, ya. Ya, hanya banyak anak Tuhan tidak terlalu memahami, dia seringkali berkata, hidupku milik Tuhan, tetapi bukan kantongku, bukan talentaku, bukan perhatianku, bukan waktuku. Kalau dia mau memberi kehidupannya, berarti sama dengan dia memberi waktunya, memberi talentanya, memberikan kemampuannya, memberikan juga uangnya kepada Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersemangat untuk menjadi seorang yang taat. Maria maupun orang Majus itu, ya, dia dengan sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku. Ada ketaatan yang luar biasa. Ya, kepada orang Majus, Tuhan menyatakan supaya mereka jangan mengikuti jalan yang lama, bahkan melalui mimpi, lalu mereka mengikutinya, karena ada semangat untuk mentaati Tuhan. Mari kita bersemangat untuk mentaati Tuhan, ya, supaya kita menjadi kesaksian, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, karena kegenapan firman Tuhan yang kita lakukan. Ya. Dan yang keempat adalah bersaksi, menyampaikan kabar baik. Ya. Saudaraku, hidup kita adalah, tujuan hidup kita adalah sebenarnya untuk
melanjutkan misinya Tuhan, menyampaikan kabar baik, membawa banyak orang yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Oleh karenanya kita perlu bersaksi kepada banyak orang, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, menyatakan bahwa Ia mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kita, mendorong mereka untuk mereka juga percaya kepada Tuhan, dan boleh juga menyampaikan kabar baik. Ya. Mari Bapak Ibu, saya rindu tahun 2024 ini kita bersemangat dalam empat area ini. Ya, kita bersemangat untuk mencari Tuhan, kita bersemangat untuk memberikan kehidupan kita kepada Dia, kita bersemangat untuk menjadi orang yang taat, yang melakukan setiap firman yang kita dengar. Lalu yang keempat adalah kita bersemangat untuk misi Tuhan, ya, bersaksi dan menyampaikan kabar baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.